Sobat Gensi, kembali lagi di podcast Sudut Ruang, podcast yang bikin Sobat Gensi ngerasa kalau ini tuh relate banget loh. Bersama dengan aku Sydney, yang tentunya akan menjadi host pada podcast episode 2 kali ini. Di episode 2 kali ini, kita bakal ngebahas mengenai real life ataupun dunia maya. Yang mana tentunya kali ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemenin oleh narasumber yang luar biasa karena beliau merupakan runner-up Putri Lawu Kabupaten Karanganyar tahun 2025. Beliau sangat aktif di media sosial dan tentunya juga aktif di dunia maya karena menjadi seorang role model. Langsung aja kita sapa, halo Kak Verlin. Halo Sobat Genzi, salam hangat dari aku, Verlinda Alia Putri Laraswati yang biasa dipanggil Verlin. Oke, mungkin boleh diceritakan Kak kesibukan akhir-akhir ini mungkin apa gitu, boleh ceritakan ke Sobat Genzi. Oke, kesibukan aku sebagai mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas 11 Maret dan juga aku aktif sebagai content creator. Oke, jadi kita satu alma mater nih ya Kak ya. Oke. Terima kasih buat Kak Verlin yang udah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Kak Verlin tentunya. Apalagi saat ini masih menjadi maba tapi juga udah aktif di dunia sosial media tentunya. Terus tadi karena jadi role model Putri Lawu Kabupaten Karanganyar. Nah, karena yang aku lihat nih Kak Verlin cukup aktif ya di media sosial. Nah, kalau aku kasih pilihan buat Kak Verlin tuh lebih milih jadi diri sendiri di dunia nyata atau di dunia media sosial? Boleh ceritakan ke Sobat Gensi? Oke, kalau menurut aku sendiri, media sosial sama dunia nyata itu gak bisa dipisahkan di era digitalisasi. Karena bagi aku, dunia nyata itu tempat kita untuk membuktikan kualitas diri kita, tempat kita berkembang, tempat kita menebarkan nilai-nilai positif dari diri kita sendiri. Dan media sosial adalah alat untuk mempromosikan atau mengenalkan dan mengajak teman-teman semuanya, terutama Sobat Gen Z, untuk kita bisa mengikuti jejak-jejak positif dari influencer yang ada di media sosial. Seperti itu. Oke, menanggapi apa yang tadi Kak Ferin sampaikan, karena mungkin Kak Ferin adalah seorang role model yang mana tentunya harus menjaga ataupun harus tetap bisa menyeimbangkan sosial media dan juga dunia nyata. Tapi pernah nggak sih Kak Ferin tuh posting di sosial media itu hanya sekedar buat validasi aja gitu? Karena kebanyakan nih Gen Z pasti kebanyakan kalau posting-posting tuh ya biar dapat like, viewers, dan validasi gitu dari orang-orang sekitar gitu sih. Oke, kalau dari aku sendiri, gak sih setiap manusia tuh gak pernah merasakan fase di mana kita ingin validasi dari orang lain di sosial media. Bener. Dan aku pun juga pernah merasakan hal seperti itu. Tapi apa yang aku lakukan? Apa yang kita lakukan untuk tetap mempertahankan eksistensi dari validasi pertama atau first impression orang dari sosial media adalah bagaimana kita mempertahankan value diri kita. Dengan apa? Terus berkarya, upgrade skill, dan juga gak menjatuhkan orang lain di sosial media. Karena menurut aku, kembali lagi, sosial media tempat kita untuk bisa nge-share ataupun mengajak audiens untuk bisa melakukan hal positif yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Oke, luar biasa banget jawaban dari Kak Verlin. Tapi ngomong-ngomong soal validasi juga, pernah nggak sih merasa kayak jumlah like, viewers itu mempengaruhi rasa percaya diri kakak gitu loh. Kadang kan kayak validasi itu kan penting juga, tapi bisa dilihat juga dari jumlah like, viewers gitu. Pernah nggak sih ada di posisi itu? Pernah, awal aku bersosial media, aku pernah merasakan kok likes aku sedikit ya. Tapi balik lagi, manusia harus bisa beradaptasi dengan algoritma sosial media. Oke. Algoritma sosial media itu likes, viewers, itu bisa dipengaruhi dengan banyak hal juga. Dengan tren konten sekarang ataupun dengan kitanya sekarang juga. Tapi di situ bagaimana kita bisa untuk terus percaya diri aja. Gak usah minder gara-gara likes-nya sedikit. Karena yang dilihat orang, kita ketemu orang itu lebih banyak di dunia nyata daripada di sosial media. Dan orang merasakan dampak kita itu di dunia nyata, bukan di sosial media. Seperti itu. Oke, dari rasa percaya diri yang kakak bangun sendiri itu, tapi pernah nggak sih juga kalau misal dari tadi jumlah like yang sedikit, terus viewersnya juga sedikit, itu tuh bikin kakak juga kayak ngerasa hapus aja deh karena engagementnya mungkin nggak tinggi, terus kayak nggak setara sama postingan-postingan yang lain. Pernah nggak sih kayak hapus aja deh kayaknya nih nggak guna aja gitu?
Oke, kalau dari aku sendiri pasti pernah menghapus postingan yang sudah nggak relate sama personality terbaru aku. Tapi perlu digarisbawahi bahwa itu adalah kehidupan pribadi aku yang aku posting. Kalau kita sudah kerjasama dengan brand, kolaborasi, dan sebagai konten kreator terutama ya, karena kita juga mendapatkan feedback dari brand tersebut, kita nggak mungkin dong langsung menghapus dengan Benar. satu pihak saja. Itu kan akan merugikan dari pihak yang bekerja sama dengan kita. Tapi apa yang aku pelajari dari situ, aku mengevaluasi konten sebelumnya. Kita cari hook yang menarik seperti apa, tren media sosial sekarang seperti apa. Jadi itu meminimalisir viewers dan like turun dan juga meningkatkan rasa percaya diri aku dan aku mendapatkan validasi dari diri aku sendiri bahwa konten kamu sudah berkembang fair seperti itu. Oke, keren banget juga nih jawaban. Padahal aku cuma tanya sekedar hal kecil aja ya, tapi luar biasa jawaban dari Kak Verlinda. Selain itu mungkin aku pengen tanya, balik lagi kita ke validasi ya, Oke. karena di sini kita mengenai media sosial dan dunia nyata, semua pasti akan kembali lagi ke validasi. Apalagi orang-orang sekarang, coba sih yang nggak haus validasi atau butuh validasi dari orang untuk bisa membuktikan apa yang menjadi value kita gitu. Oke, seberapa sih penting validasi bagi Kak Verlin, baik di dunia maya maupun di dunia nyata? Baik, validasi itu sangat penting untuk aku dalam bentuk kepercayaan orang lain yang mereka berikan untuk aku sendiri. Aku bisa berkembang, aku bisa ada di posisi sekarang yang sudah cukup banyak bekerja sama dengan brand atau juga sudah cukup banyak mengikuti event, itu dari validasi atau kepercayaan orang lain yang telah Oke. diberikan ke aku. Jadi validasi itu penting asalkan kita memanfaatkan validasi itu dengan benar, memanfaatkan kepercayaan itu dengan benar, tidak kok kita langsung menyepelekan satu konten nih udah naik, udah viewersnya udah banyak banget, tapi tiba-tiba kita kontennya langsung, ya udahlah dibuat yang biasa-biasa aja, ya udahlah yang penting buat gitu. Nah, ya udah, jangan seperti itu karena itu akan menurunkan value dari diri kita sendiri, otomatis kita nggak akan dapat validasi dari orang lain. Oke, semua itu juga kembali lagi ke rasa percaya diri juga Benar ya. Kadang banget. udah ada validasi pun kalau kita nggak percaya diri, kita juga kayak nggak butuh juga validasi itu Iya, gitu ya. benar. Apalagi di dunia nyata nih, kadang kita udah dikomentarin sama orang, entah itu positif, entah itu negatif, justru malah bikin insecure atau Iya, kayak enggak lagi deh, enggak aku lanjutin lagi gitu ya. Tapi benar. karena mungkin Kak Ferin sendiri adalah sosok role model juga yang mana tentunya harus menjadi contoh yang baik juga buat audiens ataupun orang-orang sekitar. Jadi harus mempertahankan secara value dan juga kepercayaan diri Kak Ferlin. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, boleh gak sih Kak kasih pesan ataupun tips buat Gen Z yang mana saat ini pasti butuh validasi juga karena penting juga ya validasi ataupun ngerasa nggak pede juga di media sosial, boleh kasih pesan buat Sobat Gen Z? Oke, buat sobat Gen Z, dunia nyata itu sebagai ajang kita membuktikan seberapa value diri kita. Dan sosial media itu sebagai tempat kita untuk upload ataupun share ataupun berbagi kebaikan yang telah kita tebar di dunia nyata. Dan hidup itu bukan tergantung seberapa banyak likes yang ada di Instagram atau sosial media kita, tapi hidup itu seberapa penting dan berdampaknya diri kita buat orang-orang sekitar dan juga lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih buat Kak Verlin atas pesan yang luar biasa buat Sobat Gen Z. Terima kasih juga udah hadir di podcast episode 2 Sudut Ruang kali ini. Dan tentunya terima kasih juga buat Sobat Gen Z yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe channel Sudut Ruang supaya kalian bisa nontonin lagi episode kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai ketemu lagi. Dah.